Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama vlog pendidikan dengan materi yang kelima, yakni proses dan strategi pendidikan. Dengan saya, Dery Ade Fernando, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah, Palembang. Kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai komponen, termasuk proses dan strategi pembelajaran. Di era modern yang terus berkembang dengan pesat, pemahaman yang baik tentang proses dan strategi pendidikan menjadi sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Latar belakang dari pembahasan kita kali ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang melatar belakanginya. Yang pertama ialah perubahan dalam pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, namun juga pada pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan yang nyata. Yang kedua, tantangan dalam pembelajaran. Pembelajaran di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti keragaman siswa, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan akan mempelajari dan relevan dan bermakna. Yang ketiga, tuntutan hasil pembelajaran yang berkualitas. Dalam proses strategi pendidikan yang tepat dapat membantu mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas dan dapat menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia pekerjaan. Memasuki pembahasan kita yang pertama ialah proses inovasi pendidikan. Berikut merupakan langkah-langkah penerapan proses inovasi pendidikan. Tahapan yang pertama ialah identifikasi kebutuhan. Pada tahap awal, mengidentifikasikan kebutuhan atau tantangan yang ada dalam sistem pendidikan. Tahapan yang kedua ialah pengembangan ide inovatif. Langkah berikutnya ialah mengembangkan ide-ide normatif sebagai solusi potensial. Selanjutnya, pada tahapan yang ketiga ialah uji coba dan pengujian. Pada tahap ini, perlu diuji coba dan diuji secara praktis dalam konteks dunia pendidikan. Pada tahapan yang keempat ialah evaluasi dan peningkatan. Setelah diuji coba, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas atau efisiensi serta dampak yang terjadi. Tahapan selanjutnya ialah penyebaran dan diseminasi. Pada tahap ini, perlunya adanya diperluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tahap yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Pada tahap yang terakhir ini, perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pembahasan yang kedua ialah strategi inovasi pendidikan. Strategi pendidikan ialah rencana atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi ini melibatkan berbagai aspek, seperti metode pengajaran, penggunaan teknologi, pengembangan kurikulum, interaksi antara guru dan siswa, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa strategi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut Eki Firmansyah, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, atau perangkat lunak seperti aplikasi pendidikan atau platform pembelajaran. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian kompetensi atau hasil belajar yang diinginkan, dan siswa diajak untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dalam pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif, melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi, proyek, atau kerja kelompok. Dan siswa didorong untuk berpartisipasi aktif, berbicara, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam. Langkah yang keempat, diversifikasi pendekatan pengajaran. Pada langkah yang keempat, ini mencakupi penggunaan berbagai metode atau strategi pengajaran yang berbeda, seperti ceramah, diskusi, simulasi, atau kegiatan praktek.
Tujuannya adalah untuk memenuhi keberagaman gaya belajar dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan cara mereka masing-masing. Yang kelima, pendekatan diferensiasi. Pendekatan ini melibatkan penyesuaian pendekatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa. Guru mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar siswa secara individu dan merancang pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Langkah yang terakhir ialah peningkatan keterlibatan orang tua. Dalam keterlibatan orang tua dapat memperkuat dukungan terhadap proses pendidikan peserta didik dan meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kesimpulan kita pada pembahasan kali ini ialah pemilihan strategi pendidikan yang tepat sangat penting dalam pencapaian efektivitas dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang beragam dan inovatif dapat membantu motivasi siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka dan menggali potensi belajar mereka. Thank you for attention. In the last, see you next video. Don't forget like, subscribe, and comment. Thank you. Bye-bye.